Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada sore hari ini saya ingin bertanya dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Kita tahu Mbah Kendil adalah sosok seorang budayawan. Jadi di samping jenengan sebagai orang yang suka membantu atau sebagai sesepuh bini sepuh, jenengan juga merupakan sosok budayawan yang menjadi tokoh seorang dalang. Di samping itu Mbah Kendil juga pernah mempelajari baik di seni drama, teater, kemudian seni jaranan, ketoprak, ludruk, dan lain sebagainya, sehingga saya pun menganggap Mbah Kendil sebagai sosok budayawan. Kemudian untuk pertanyaan saya, Mbah, untuk memimpin negara Indonesia dari awal Bapak Presiden Soekarno, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Presiden Soeharto, kemudian dilanjutkan Bapak Presiden B.J. Habibie, dilanjutkan lagi Bapak Presiden Abdul Rahman Wahid, kemudian dilanjutkan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono hingga pemerintahan saat ini Bapak Joko Widodo. Ini dari pemimpin-pemimpin negara terdahulu ini, Mbah, yang mana atau siapakah yang benar-benar peduli dengan kebudayaan Indonesia? Kita menggambarkan bahwa sebuah negara seperti halnya pewujudan kereta kencana, yang mana kereta merupakan lambang daripada negara kita yang berbagai pulau. Kemudian sang kusir adalah merupakan sosok simbol daripada presiden. Kemudian jarannya atau kudanya merupakan pejabat-pejabat negara yang memajukan negara. Sehingga Katurangan Kang Tinari Kuto Catur merupakan lambang negara yang ada di Indonesia ini, yang mana disetir oleh presiden. Sehingga kebudayaan kita yang mana bermacam-macam, beraneka ragam, berwarna, yang sangat banyak sekali, bersama dengan adat istiadat dan tradisi, berbagai suku, berbagai ras, berbagai macam-macam dialek, dan bermacam-macam pewujudan bahasa dan warna kulit. Sehingga banyaknya suku, banyaknya perbedaan, maka akan mencetuskan dan melahirkan sebuah kreasi-kreasi kesenian setiap daerah dan wilayah. Kita akan berbicara tentang kebudayaan atau kesenian wayang kulit atau wayang purwo atau wayang ringgit pacucal, merupakan yaitu tingkaran nenek moyang kita. Kita tahu bahwa sebelum para wali ada, wayang itu sudah ada, sehingga di dalam pewujudan wayang kulit dirombak oleh para wali hingga menjadikan wayang yang sekarang yang digelarkan para dalang-dalang. Sehingga kisah-kisah pewayangan memang bersumber dari India, namun juga banyak yang dihasilkan daripada dalang-dalang kita yang dikreasi dan dibubui dengan cerita-cerita yang tidak sama dengan negara-negara yang asal atau negara India. Sehingga kisah-kisah wayang yang ada di Indonesia tentu ada perselisihan daripada sejarah India, baik Ramayana dan Mahabharata, karena nenek moyang kita memang senang untuk mengadakan adopsi tentang kebudayaan yang mana berasal dari Hindi, kemudian datang di Indonesia. Warna-warna kesenian yang ada di Indonesia sungguh semakin cantik dan semakin unik. Sehingga kita sebagai budayawan atau sebagai tokoh seni yang ada di daerah kami, bahwa kami sangat berharap bahwa maju dan tidaknya tentang kesenian, berkembangnya dan tidaknya tentang kesenian itu tergantung kepada sosok-sosok yang membawa, seperti tokoh-tokoh para seniman, baik dalang, tokoh ludruk dan sebagainya. Namun dengan tokoh-tokoh itulah, apabila penegak negara atau kepala negara tidak memberikan acuan, memberi motivasi, memberi dukungan, memberikan dana dan biaya agar kesenian ini bisa berkembang, maka kesenian ini akan mundur, akan tidak berwarna lagi. Sehingga kita bisa membaca, kita bisa menilai pada saat ini bahwa kesenian kita sepertinya agak tersiok-siok, sulit untuk berkembang. Dari pertanyaan Mbak Lulu, dari presiden pertama Bapak Soekarno hingga Bapak Joko Widodo, yang mana banyak presiden yang mereka telah berjuang demi negara ini.
siapakah sosok presiden yang peduli kepada kesenian atau terutama wayang kulit? Kalau saya bisa menilai dari banyaknya presiden itu yang sangat peduli kepada wayang, yaitu Bapak Presiden Soekarno. Karena kita tahu bahwa Bapak Soekarno memang mengerti dan mempelajari tentang cerita-cerita wayang kulit. Bahkan Bapak Soekarno sangat ahli sekali tentang pewayangan, dan Bapak Soekarno paham sekali dengan cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata, sehingga pada saat Bapak Soekarno yaitu menciptakan dan melahirkan yaitu Pancasila, mereka juga bersumber kepada buku Prapanca, yang artinya di situ ada sila sebanyak 5 atau tuntunan 5, sehingga Pak Karno pun juga bersumber dari nilai-nilai pewayangan yang mana tercetuslah yaitu pewujudan dari Pancasila. Sehingga dilihat dari itu kita jelas bahwa Pak Soekarno memang peduli kepada kesenian kita yaitu wayang kulit. Kemudian kita juga menilai kepada Bapak Soeharto, yang mana Bapak Soeharto juga sangat peduli sekali dengan kebudayaan, dan Bapak Soeharto paham sekali tentang wayang-wayang yang ada di Indonesia. Bahkan Bapak Soeharto dengan pentehnya mereka menceritakan dengan nilai-nilai Hono Coroko hingga tamat dan hingga menarik sekali.